Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggogun Sitanggang dengan NPM 2408260166. Di sini saya akan menjelaskan materi pada blok yaitu BSO 2. Saya jelaskan yaitu tentang pada anatomi. Baik, jadi yang pertama itu kornea. Jadi kornea itu jaringan bening avaskular dan membentuk seperenam bagian depan bola mata dan diameternya itu adalah sekitar 11 mm. Kemudian kelanjutannya mirip dengan sklera. Pertemuan Fabres itu sklera disebut dengan limbus. Pemberian nutrisi yang ada humor, aukos, dan air mata. Susunannya itu ada 5 lapisan: epitel, membran Bowman, stroma, membran Rosenman, dan juga itu ada endotelium. Kemudian mengandung banyak serabut saraf, lapisan kornea, dan juga epitel membran Bowman. Yang kedua itu ada sklera, juga dikenal dengan putih mata mirip, yaitu 5/6 dinding luar bola mata, dan juga mempunyai ketebalannya 1 mm. Strukturnya itu jaringannya fibrosa itu kuat dan tidak elastis dan mempertahankan bentuk bola mata, serta juga proteksi bangunan-bangunan halus di bawahnya. Kemudian juga permukaan luarnya pada sklera itu ditutupi oleh jaringan avaskular longgar. Kemudian pada anak-anak, sklera juga mungkin berwarna biru karena sklera tipis dan pigmen koroidnya yang berada di bawah dapat terlihat. Sementara kalau pada orang dewasa ataupun orang tua, ia akan timbul lemak dan juga dapat memberikan warna kuning pada sklera tersebut. Yang ketiga itu ada konjungtiva. Jadi konjungtiva itu adalah membran mukosa atau selaput lendir yang melapisi kelopak dan melipat kedua mata untuk melapisi bagian depan bola mata sampai limbus. Konjungtiva itu terbagi menjadi dua. Ada konjungtiva palpebra atau melapisi kelopak, dan konjungtiva bulbi atau melapisi pada bagian depan. Itu yang dilapisi itu bagian pada bola mata. Fungsinya itu ialah proteksi pada sklera dan memberi pelumas pada bola mata. Itu mengandung banyak pembuluh darah. Yang keempat itu ada lensa. Jadi lensa itu terletak di bagian badan kaca atau belakang iris. Ia akan membangun bangunan lunak seperti bening dan biconvex atau dia cembung yang dilapisi oleh kapsul tipis atau homogen. Titik pusat anterior dan posterior disebut polus anterior dan polus posterior. Garis yang melewati kedua polus disebut sumbu atau aksis. Kemudian ada lensa yang dibungkus suatu kapsul dan membran bening. Itu yang menutupi lensa dengan erat dan tebal pada permukaan anterior. Kemudian fungsinya itu dari kapsul tersebut itu mengubah bentuk lensa dan melindungi dari badan kaca dan juga humor. Aqueous serta berperan pada proses akomodasi. Lensa juga dipertahankan pada posisinya dikarenakan depan ditekan oleh humor aqueous dan dari belakang ditekan oleh humor vitreous atau juga badan kaca, serta zonula. Jadi zonula itu adalah ligamentum suspens, itu suspensorium yang akan mirip dengan membran tipis yang menutupi badan siliar. Jadi proseur siliar dan lensa. Kemudian juga sifat fisik, itu lensa usia pada fetus, lensa hampir sferis dan agak lunak.
Pada dewasa, dia akan permukaan anterior kurang cembung dibandingkan permukaan posterior dan lebih keras. Dan juga pada umur 40 sampai 45 tahun, lensa bertambah besar atau pipih. Dia juga akan berwarna kekuningan dan juga agak lebih keras. Yang kelima itu ada humor aqueous. Jadi humor aqueous itu merupakan cairan yang diproduksi secara terus-menerus oleh kapiler venosa dalam. Jadi proses siliar ini, humor ini berjalan dari kamera posterior melewati pupil ke kamera anterior dan juga meninggalkan mata. Jadi trabekula menuju kanalis atau slam atau suatu sinus yang berjalan melingkar di perbatasan kornea dan sklera. Ia juga akan melewati sekeliling mata. Kemudian juga akan melewati pada fase-fase kecil menuju vena di permukaan mata. Kemudian juga tekanan mata. Itu juga dipengaruhi tekanan badan kaca pada posterior mata dan humor aqueous yang mengisi kamera anterior atau bilik depan. Jadi normalnya ya volume badan kaca tetap, sedangkan humor